Selamat berjumpa dalam analisis politik. Kali ini kita akan mengupas tentang fenomena bahwa mayoritas daerah otonom baru itu gagal meningkatkan PAD-nya. Artinya daerah otonom baru itu kemudian gagal menjadi daerah otonomi yang mandiri. Akibatnya apa? Akibatnya mereka bergantung pada APBN. Akibatnya mereka bergantung pada dana yang disalurkan dari pusat. Nah, kenapa daerah otonom itu gagal menciptakan kemandirian, menciptakan keberhasilan dalam otonomi daerah? Setidaknya terdapat dua hal. Yang pertama, daerah itu gagal mengenali kekuatan dan potensi daerahnya. Mereka tidak paham apa kekuatan daerahnya dibanding dengan daerah lain. Hanya daerah yang paham akan potensi daerahnya yang akan mampu mengkapitalisir potensi itu menjadi suatu kekuatan. Nah, mayoritas daerah itu gagal mengkapitalisir apa yang menjadi kekuatan dirinya, sehingga akhirnya kemudian gagal menjadikan otonomi daerah ini sebagai kesempatan untuk mandiri, menjadikan otonomi daerah ini sebagai kesempatan untuk menjadikan daerahnya itu otonom. Itu yang pertama, yaitu daerah gagal memahami kekuatan dirinya. Apa yang kedua? Yang kedua adalah mereka tidak berupaya melakukan sinergi dengan daerah-daerah sekitarnya. Kenapa? Otonomi daerah yang titik berat di kabupaten kota sebenarnya akan berakibat pada gagalnya otonomi daerah itu untuk daerah-daerah yang tidak memiliki kekayaan alam yang luar biasa, ya besar, yang besar. Kenapa? Karena tingkat kabupaten kota ini kurang kuat untuk berdiri sendiri. Gitu. Nah, akibat dari gagal melakukan sinergi itu, maka dia tidak mampu mengembangkan daerahnya dalam era otonomi daerah ini. Jadi seharusnya daerah otonomi baru itu diciptakan, dibuat setelah diketahui apa kekuatannya, apa kelebihannya. Nah, selama ini seringkali daerah otonomi baru lahir hanya karena keinginan hasrat politisi lokal, keinginan berkuasa, menciptakan jabatan-jabatan baru, sehingga kemudian dia lupa apa sebenarnya kelebihan daerahnya. Selain itu, banyak juga daerah otonom baru yang gagal itu juga karena dilatar belakangi oleh primordialisme misalnya. Ya tentu saja itu akan jauh dari berhasil. Nah, kalau dua hal ini sudah terpenuhi dan kemudian dilakukan perubahan daerah otonomi, maka kemungkinan berhasil itu akan tinggi. Nah, fenomena sekarang di mana itu tidak terjadi, ya akhirnya mayoritas daerah itu gagal, daerah otonomi baru itu gagal meningkatkan PAD-nya. Dan sudah benar kalau kemudian pemerintah melakukan moratorium, tidak lagi membuka daerah otonomi baru. Sampai suatu saat semua komponen bangsa ini sadar bahwa daerah otonom baru itu hanya boleh dibuka dengan satu kesadaran akan kelebihan daerah tersebut dan kemudian kemampuan untuk melakukan sinergi dengan daerah-daerah sekitar. Sinergi dalam bentuk apa? Saya katakan bahwa sinergi ini adalah dalam bentuk klaster ekonomi. Contoh begini, sewaktu saya pergi ke Aceh Singkil, saya melihat Aceh Singkil itu memiliki kebun kelapa sawit yang sangat luas, produksinya cukup besar. Tapi apa yang terjadi? Mereka kemudian
kemudian mengirim hasil-hasil sawit itu jauh ke Medan. Kenapa? Karena di daerah sekitar Aceh Singkil tidak ada pelabuhan untuk mengekspor hasil produksi kelapa sawit itu. Nah, kalau sudah ada sinergitas, maka otonomi daerah itu akan optimal. Sinergitas dalam bentuk apa? Klaster ekonomi sawit. Jadi begini, daerah pedalaman itu fokus pada perkebunan sawit, kemudian daerah perkotaan atau perkampungan bisa fokus pada pengolahan sawit, dan kemudian di Aceh Singkil itu karena ada garis pantai, maka dibuat saja pelabuhan ekspor kelapa sawit. Nah, dengan terciptanya sinergi itu, dengan terciptanya klaster itu, maka akan ada sinergi, ya, sinergi dalam ekonomi kelapa sawit. Dan kalau itu sudah terjadi, maka hasil dari produksi kelapa sawit itu bisa optimal. Aceh Singkil tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk membawa sawitnya jauh ke Medan misalnya. Sampai itu Aceh Singkil akan mendapat nilai tambah yang luar biasa besar dari pengolahan sawit dan juga dari ekspor sawit. Aceh Singkil dengan 2 atau 3 kabupaten sekitar. Karena itu ke depan jika daerah otonom baru ingin berhasil, maka 2 hal ini penting. Kesadaran akan kelebihan kekuatan daerahnya, dan yang kedua adalah sinergi dalam bentuk membangun klaster ekonomi. Saya kira ini masukan terkait dengan gagalnya mayoritas daerah otonom baru untuk memperkuat dirinya, meningkatkan PAD-nya. Kalau sudah ada kesadaran akan kekuatan kelebihan daerah itu, kemudian sudah ada langkah sinergi berupa pembentukan klaster ekonomi, maka daerah otonom baru itu memiliki potensi yang besar untuk berhasil, potensi yang besar untuk meningkatkan PAD-nya, dan kemudian tidak lagi bergantung pada APBN. Nah, inilah salah satu cara agar kemudian otonomi ini berhasil, salah satu cara agar daerah itu bisa menjadi penguat dari republik ini. Saya kira itu bahasan kita kali ini tentang daerah otonom baru. Otonomi daerah itu merupakan jembatan emas bagi pemerataan kekuatan ekonomi. Otonomi daerah merupakan jembatan emas bagi pemerataan kesejahteraan berkeadilan sosial, dan kuncinya adalah pada daerah otonom baru harus berhasil meningkatkan PAD-nya sehingga kemudian mampu mendatangkan devisa bagi negara. Inilah dari daerah untuk republik. Terima kasih. Jangan lupa